Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita review sedikit tentang sholat. Sallu yusolli sholatan bermakna doa. Sholat adalah membacakan doa tertentu diiringi dengan gerakan tubuh berdasarkan ketentuan syariat Islam. Jadi harus didasarkan pada agama Islam itu. Kata as-sholat dan berbagai macam perubahannya tercantum dalam Al-Quran sekira 170 kali diulang kata sholat itu dalam Al-Quran. Sholat maknanya satu sebagai ajaran pokok agama Islam. Jadi sholat itu adalah ajaran pokok agama Islam. Yang kedua, sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Yang ketiga, ibadah mahdoh, jadi harian, ibadah yang harus dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Terus juga keempat, bahwa sholat itu bagian dari kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang taat, yang bertakwa, pasti dia akan melaksanakan perintah Allah, yaitu diantaranya adalah sholat. Yang kelima, ini yang terakhir, sholat itu adalah identitas keislaman seseorang. Jadi seorang Islam itu, orang yang Islam itu, beragama Islam itu, cirinya adalah pada sholat itu. Jadi meskipun dia beragama Islam, tapi kalau tidak sholat, maka diragukan keislamannya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, zakat, menunaikan zakat. Keempat, haji ke Baitullah. Kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sholat di sini posisinya adalah sebagai bagian dari pondasi bangunan dari Islam yang urutannya orang kedua. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, sholat adalah tiang agama, maka barang siapa mendirikannya, sungguh ia telah menegakkan agama Islam, dan barang siapa merobohkannya, sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Nah, dari hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari Muaz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ra'sul amril Islam wa amudus sholat. Inti atau pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Nah gitu ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Akhbarah Bukhari. Dikeluarkan oleh Bukhari. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk sholat itu harus sebagaimana Rasulullah SAW sholat. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Begitu. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Apabila waktu salat telah masuk, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan dan yang lebih tua dari kalian menjadi imam. Nah, jadi kalau kita lagi bersama-sama terus masuk waktu sholat, kita melaksanakan sholat berjamaah, harus ada yang azan, kemudian ada yang qomat, dan memilih di antara yang ada itu, satu di antara yang ada itu adalah yang paling tua, kemudian yang mungkin paling fasih, paling bagus dalam pelajaran agamanya untuk menjadi imam. Oke. Ini dalil Al-Quranul Karim tentang sholat. Surat Al-Kautsar ayat 2. Fasolli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Jadi kita harus ruku beserta orang-orang yang ruku. Makna ruku di sini artinya adalah berjamaah. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berjamaahlah bersama orang-orang yang melakukan sholat. Maksudnya begitu ya. Al-Baqarah 110 bunyinya, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian surat
Al-An'am 72. Wa an aqimus sholata wattaquh. Dan agar mendirikan salat serta bertakwa kepadanya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Di ayat ini kita ketahui bahwa sesungguhnya salat itu wajib, terus waktunya sudah ditentukan. Jadi salat-salat yang 5 itu harus kita lakukan, tetapi tidak boleh sembarangan waktunya, tapi harus mengikuti waktu yang sudah ditentukan. Asar, maghrib, isya, subuh, dan zuhur itu ada waktu-waktunya. Jadi kita harus mengikuti waktu salatnya itu. Wa aqimus sholata tarafin nahari wa zulafin minal lail. Dan dirikanlah salat itu pada dua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan dari malam. Nah, surat Al-Hud ayat 114. Di sini ada 3 ketetapan. Jadi kita harus salat di waktu 2 tepi siang. Tepi siang itu fajar ya, pas subuh. Yang awal menuju siang itu kan sebetulnya dari fajar itu, kemudian petang itu sore menuju malam, nah begitu. Dan satu lagi adalah pada bagian permulaan dari malam. Permulaan malam adalah apa? Salat maghrib, salat isya. Kalau yang tepi siang tadi yang awalnya adalah fajar, yaitu sholat subuh. Kalau yang nanti petangnya itu adalah zuhur dan asar itu ya. Kemudian di surat Al-Isra ayat 78, aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Nah, ini waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala berdasarkan surat Al-Quran ayat Isra 78 dan Hud 114. Jadi waktu sholat itu yang pertama adalah setelah tergelincir, yaitu nanti sampai menjelang petang, yaitu untuk sholat zuhur dan asar. Ketika sudah masuk malam, yaitu untuk sholat maghrib dan isya, dan ketika fajar, yaitu ketika sholat subuh begitu. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi ngapain sih salat itu? Salat itu satu sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Ta'ala, bentuk ritual kita, bentuk penyembahan kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, salat itu adalah dalam rangka mengingat Allah Ta'ala. Kita kan harus ingat pada Allah Ta'ala. Satu di antara cara mengingatnya itu dengan melakukan ibadah sholat. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar walidikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, ini surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar pahalanya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam sehari semalam yang diwajibkan sholat itu hanya 5, dan jumlah rakaatnya seluruhnya 17 rakaat. 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, dan 2 subuh. Oke, kita simak ya. Dari hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Seorang sahabat menjawab,
tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya ya Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, maka begitulah perumpamaan salat yang 5 itu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Nah, dari hadis Bukhari ini dan Muslim ini kita ketahui bahwa ternyata kalau dalam sehari semalam kalau kita sholat 5, yang 5 itu kita selesaikan sholat yang 5 itu seperti kita mandi dalam sehari 5 kali, sehingga kotoran yang melekat pada tubuh kita hilang. Jadi kalau kita melakukan sholat subuh, asar, maghrib, isya, zuhur, 5-5-nya kita laksanakan dengan waktu-waktu yang sudah jelas, ya tentu ditentukan sesuai dengan waktunya, maka kita Allah menghapuskan dosa-dosa kita kalau setiap hari kita melaksanakan ibadah sholat yang fardu itu. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling afdol? Amalan apakah yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, salat pada waktunya, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa ya Rasulullah? Yang kedua, kata Rasulullah SAW, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Lalu apa lagi? Dia tanya lagi. Rasulullah SAW menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa itu makna jihad? Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Apa itu jalan Allah? Perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala. Jadi kalau kita belajar itu harus bersungguh-sungguh, karena itu bagian dari jihad di jalan Allah. Kita lanjut ya. Salat terdiri dari ucapan dan gerakan. Salat diawali dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Posisi tubuh saat salat harus menghadap kiblat dan sesuai dengan waktu dan ketentuan ibadah salat. Ketika takbir, dalam hati menyatakan niat sholat dengan menyebutkan salat yang dilakukan baik berjamaah maupun sendirian atau munfarid. Kemudian melafalkan niat dengan suara pelan sebelum melakukan takbir. Niat-niatnya harus dibaca, harus dihafalkan. Begitu ya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi pembelajaran kita tentang rukun dan sunnah dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asdiqai badanu akhir andi rasa hayabina linusalli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.